tahun. Saat ini silakan dilanjut. Kami menggunakan dalam setiap kegiatan kami. Ini mungkin bagi di luar BPKH ini agak susah. Jadi setiap kegiatan kecuali untuk inventarisasi potensi. Baik, dasar pertimbangan yang pertama bahwa kami berniat untuk menyajikan data skala 1:1 di setiap skala peta. Ini untuk memberikan kepastian hukum bagi kawasan hutan kita dan pengguna kawasan kita. Kemudian yang ketiga bahwa kita itu mau mengamankan aset negara, baik dari perembahan maupun kepastian lokasi untuk perhitungan PNBP kita, entah PNBP PKK atau PNBP PKH. Kami menggunakan KBS PK karena perbandingan data entrik, kemudian kami mempunyai akurasi rata-rata BSMD bahkan bisa sampai mili, tergantung kualitas sinyal. Kemudian konsistensi data. Sekali bahwa penyakit kita adalah adanya perbedaan antara data di lapangan dengan peta kita karena pengaruh skala. Tapi ketika kami sudah menggunakan RPK, kekhawatiran itu bisa dihilangkan. Kami menggunakan GPS PTK dari tahun 2001. Saat ini kami kurang lebih mempunyai 15 set GPS PTK. Ini tergantung dari berbagai fasilitasnya. Yang terakhir kami menggunakan visual survey. Ini menggunakan bilik reality camera. Ini untuk offset, pengukuran offset. Jadi dari kontrolernya kami bisa menentukan lokasi tanpa harus menuju ke objek yang akan diukur. Jadi menggunakan fasilitas kamera dari alatnya. Kemudian ada juga koreksi, jadi koreksi kemiringan antena. Jadi kemiringan antena sampai kemiringan 30%. Nah ini pernah diuji oleh teman-teman mahasiswa Undip. Kami menerima mahasiswa magang Undip dari TMUISI sudah 2 tahun. Saya kurang tahu kan ini apakah mereka datang atau tidak. Yang lain juga wah ini ada fasilitas visual stakeout. Jadi kami dari jauh untuk kebetulan stakeout kami melihat di controller, oh ternyata koordinat akan dicari ternyata di sudut jalan sana misalnya. Seperti ini fasilitas yang kami gunakan. Kami mempunyai berbagai permasalahan. Ini yang pertama adalah karena kita bekerja di hutan makanya terima. Nah kami biasanya memilih menggunakan GPS dengan baterai tanam karena pengalaman kami ketika mengukur dari normal dari jam 8 sampai 4 sore, kadang-kadang itu baterainya hanya berkurang sampai 2%, maksimal sampai 5%. Beda dengan menggunakan baterai yang cas. Karena yang mencas juga di kawasan hutan susah. Kemudian kami gunakan API juga. Kemudian ketersediaan jaringan internet untuk metode encrypt. Ini kami buat biasanya buat base station yang ditarik dari course PG. Kemudian yang ini kami menggunakan metode sorong. Jadi ketika kami misalnya melakukan seperti untuk misalnya jalur PLN misalnya. Nah pada jalur dan ketersediaan itu sudah hilang, maka kami gunakan kapan titik terakhir fix di sana kami input lagi untuk base koordinat base itu digunakan lagi, kemudian digunakan lagi untuk mengukur untuk overnya. Di mana terakhir proper fix lagi kami input lagi dan base-nya digeser lagi ke sana. Kemudian kadang-kadang memang course BG itu tidak berfungsi, ada ya. Kemudian ada juga kami juga biasa mengikat ke course-nya event mana yang tersedia. Wilayah kerja kami dua provinsi, satu di Bali, satu di NTB. Kadang-kadang kalau di NTB kami menggunakan tergantung ketersediaan entah BPM atau dari BY. Kami juga biasa supervisi untuk PWK yang lebarnya hanya 60 cm. Ketika menggunakan misalnya GPS mapping itu berkisarnya luar biasa, maka kami menggunakan ini. Jadi kami menggunakan konsultan, jadi konsultan menggunakan RPK juga. Kami juga menggunakan ini untuk mengoreksi. Ini adalah peta Belanda tahun 2007. Ini di Batu Kau, Bapak Ibu dikenal dengan Bedugul.
ini di Bedugul. Ketika kami mengoreksi atau memperbaiki menggunakan RPK Peraturan 2002, ternyata itu memperbaiki di lingkaran kuning sana, yang perbaikan adalah yang garis merah. Kemudian kami juga menggunakan GPS RPK untuk berbarengan dengan drone RPK. Nah, pengalaman kami adalah ketika base ini adalah base drone. Ketika itu full encrypt, ketika sinyal hilang, itu drone-nya jadi stuck, tidak bisa kemana-mana. Nah, makanya ketika kami merekam dulu dengan fix di GPS RPK, koordinat kami input GPS ini dan itu menggunakan sistem radio. Nah, itu akan lancar. Itu pengalaman kita. Kami juga ini supervisor batas PLN. Ini PLN lebarnya 2 meter, kemudian yang setelah masuk desa menjadi 1 meter. Kami menggunakan seperti ini. Ini yang lagi seksi di Bali. Ini kan kita lagi sama-sama dengan BPN menyesuaikan sertifikat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Itu sudah ada, kita sudah menyelesaikan 2 kabupaten. Data dari teman-teman BPN ada sekitar 3.000 sertifikat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Kita menggunakan alat yang sama, malah merek yang sama, malah biasanya serinya kami yang lebih baru. Ini juga supervisi batas BPKH, kami menggunakan RPK. Kemudian biasanya juga kami menjadi saksi ahli entah dengan Polda, entah dengan Kejati. Ini kami sering di sana. Ini orientasi taman nasional, kemudian juga sama-sama dengan BPN cek lapangan HKT. Kami di Bali hampir tiap hari ke lapangan dengan teman-teman BPN, hampir tiap hari, setiap minggu pasti, setiap hari hampir. Ini Bapak Ibu perhatikan bahwa yang paling kanan ini tata batas kawasan hutan zaman Belanda. Ini gundukan hutan zaman Belanda dipasang, di atasnya kita pasang dengan palu kawasan hutan kita yang berlaku. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.